Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 10, Alur Kehidupan. Suasana mendadak hening. Belva termangu saat Tigor malah bertanya seperti itu. Namun, tak lama kemudian pria itu pun tergelak. Melihat ekspresi Belva yang menurutnya sangat lucu. Tegang amat. Neng, kata Tigor sambil terus tertawa. Sementara Belva langsung meninju pelan lengan pria itu. Menyebalkan sekali ketika Tigor susah sekali diajak bicara serius. Aku serius. Tigor, kamu senang banget bercanda. Belva menggerutu. Ya enggak dong, Bel. Gini-gini aku masih normal kali. Ujar Tigor yang kali ini membuat Belva tersenyum. Syukurlah. Belva menghela napas lega, kemudian kembali bertanya. Tapi kamu pernah pacaran gak, sih? Sejenak Tigor menerawang, memperlambat waktu dan membuat Belva kembali penasaran. Ah, aku tuh sebenarnya paling males kalau bahas masa lalu. Karena gak ada yang menarik dari kisah aku itu. Seru Tigor, membuat bahu Belva merosot. Setiap orang pasti punya kisah yang menarik. Udah jatahnya setiap orang punya. Timpal Belva yang sok tahu. Ia hanya ingin terus memancing Tigor agar mau bercerita. Biasanya mereka tak punya banyak waktu untuk duduk santai dan bercerita tentang kisah masing-masing. Paling sering, mereka hanya menghabiskan waktu hanya untuk membahas soal pekerjaan dan planning project mereka. Namun, saat ini waktu seolah memberi kesempatan pada mereka untuk saling bicara hal lain di luar urusan kerja. Kata siapa? Buktinya. Aku gak mengalami kisah cinta yang romantis. Balas Tigor. Menurut kamu gak romantis? Siapa tahu aja dari sudut pandang orang lain itu bisa sangat romantis. Kata Belva sembari tersenyum lebar. Tigor menghela napas panjang. Belva kalau sudah penasaran memang tidak ada yang bisa menahannya. Baiklah. Sepertinya Tigor mulai terpancing dan siap bercerita. Pernah, sih, tapi kisah aku gak semanis kisah kamu sama Vindra. Tigor menatap Belva yang langsung berekspresi datar. Mengingat kisah cinta monyet antara Belva dan Vindra, yang sebenarnya adalah Ravin, telah diketahui dengan baik oleh Tigor. Terkadang menjadi bahan ledekan oleh Tigor kepada wanita itu. Oh ya, sama siapa tuh? Belva mulai penasaran, tapi itu udah lama banget. Malah sebelum kita kenal, hubungan itu juga udah berakhir. Tigor mulai memasang ekspresi datar. Belva hanya menyimak, berharap agar Tigor meneruskan cerita. Ini momen yang langka menurut Belva. Selama 6 tahun mengenal baik Tigor, ini kali pertama dirinya melihat pria itu dapat serius bercerita soal kisah cinta. Kalian pacaran berapa lama? Tanya Belva. Kurang lebih 2 tahunan. Tigor menerawang ingatan. Lalu, apa yang terjadi? Belva penasaran. Kebetulan orang tuaku juga gak setuju sama hubungan kita. Tapi aku bersikukuh tetap mempertahankan dia. Sampai di tahun kedua, kami bertunangan. Tigor menghela napas. Tiba-tiba menjadi begitu melankolis atau terbawa perasaan lagi. Namun, mendengar hal itu Belva tertegun. Ternyata Tigor pernah memiliki hubungan yang begitu serius dengan seseorang. Terus, kenapa kalian gak menikah? Tanya Belva tidak sabaran. Dia selingkuh, dan lebih memilih lelaki lain daripada aku. Tigor tersenyum getir, itu membuat Belva termangu. Pernyataan terakhir Tigor, sebenarnya sudah cukup membuat Belva mengerti, mengapa pria itu enggan sekali menceritakan kisahnya. Mungkin soal mendua memang selalu memiliki kenangan yang berbeda. Sangat menyakitkan pastinya. Meskipun Belva sendiri belum pernah mengalami yang namanya diselingkuhi. Tetapi ia cukup memahami bagaimana rasanya jika dikhianati. Saat itu, hubungan kita benar-benar berakhir. Sambung Tigor. Sorry, aku gak bermaksud membuat kamu sedih lagi. Belva berujar pelan. Turut iba. Benarkan, kisah aku ini pahit. Gak seperti kamu. Saat selesai dengan Vindra, kamu bisa mendapat pengganti yang baik seperti Araf. Kemudian, saat Araf pergi, kamu kembali lagi sama cinta pertamamu. Indah bukan? Kata Tigor, membuat Belva menyeringai kecil. Hening sejenak, Belva menatap jauh lautan.
Sepertinya apa yang dikatakan oleh Tigor tidak sepenuhnya benar. Menurut pandangan orang lain, hidup kita memang selalu enak, tanpa mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku dan Araf memang sama-sama setia, tapi kami diuji dengan masalah lain yang tak kalah berat dari sekedar dikhianati. Belva menjeda sesaat ucapannya, sementara Tigor mulai terdiam. Dan, saat ini aku menikah dengan cinta pertamaku, dan membuat orang berpikir bahwa kami sangat beruntung dan bahagia. Tapi di balik itu semua, ada fakta yang sangat menyakitkan. Aku ternyata hanya madu, tidak ada cinta di antara kami. Aku rasa, itu sudah cukup membuatku bisa merasakan bagaimana rasanya dikhianati. Apalagi dalam sebuah ikatan yang membuat kami terpaksa harus bersama dan berada dalam satu atap. Belva menunduk sedih. Kali ini, Tigor yang merasa bersalah. Mengapa juga dia harus berujar demikian tadi, dan melupakan keadaan Belva yang saat ini benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Kamu pikir, ini enak, suami yang harusnya memiliki waktu bersamaku saat ini, tapi malah aku berikan pada istri tua. Dan di sini aku bersama pria lain. Selain itu kamu pikir enak, saat kita mendengar suami sendiri sedang memadu kasih dengan wanita lain, ujar Belva yang kini menjadi begitu serius. Percayalah, Tigor, ini sangat menyakitkan, bukan karena ada rasa cinta di hatiku untuk Ravin, tetapi, memang sesakit ini berada di posisi yang sangat tidak kita inginkan, tapi terpaksa harus kita jalankan. Seru Belva. Tigor menghela napas, menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ia mengaku dalam hati bahwa dirinya benar-benar bodoh telah mengira kisahnya lebih buruk dari Belva. Padahal, pertemuannya kembali dengan wanita itu saat ini pun karena ingin menghibur Belva yang tengah dilanda kesedihan. Maaf, Belva, tadi, aku hanya bercanda. Maaf banget, ucap Tigor sembari mengusap lembut bahu Belva. Belva tersenyum tipis, matanya pun berembun, hatinya berdesir nyeri tetapi ia berusaha agar tidak menangis. Memangnya kapan sih kamu bisa serius, Tigor? Belva terkekeh, ada buliran bening yang menitik, membuat Tigor semakin tak enak hati. Jangan menangis, Belva, percayalah. Itu membuat aku merasa sakit juga. Tigor merangkul lembut Belva, itu bukan lagi hal yang tabu untuk dilakukan. Mereka sudah sering kontak fisik, bukan karena apa-apa. Mereka memang sudah sangat dekat. Hal menarik lainnya adalah, Tigor pun selalu tidak tega saat melihat atau mendengar Belva sedang bersedih. Entah mengapa hatinya pun merasa tidak tenang. Itu sebabnya, saat semalam mengetahui keadaan Belva sedang tidak baik-baik saja, ia tanpa ragu langsung bergegas mengajak bertemu. Tidak peduli sedang di mana posisinya. Tang Yu, Tigor, aku memang benar-benar dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Belva tanpa ragu mendekap Tigor, menumpahkan tangis dan kesedihannya. Saat ini pun hanya Tigor yang mengetahui masalah terbesar Belva. Kadang tidak apa-apa untuk berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Hidup memang seperti ini alurnya. Wajar jika tidak sempurna. Kita hanya manusia yang tinggal menjalankan garis takdir dari Tuhan. Tigor mengusap lembut bahu wanita di sebelahnya. Kalimatnya seperti mengutip dari sebuah syair lagu karya Firsa Besari yang berjudul Pelukku untuk Pelikmu. Cocok sekali dengan yang dialami Belva saat ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Setelah mencurahkan seluruh isi hatinya, Belva dan Tigor kembali berjalan-jalan, menikmati suasana sore di bibir pantai yang semakin menawan. Kalau ada yang melihat mereka, pasti mengira mereka adalah pasangan. Sangat serasi sekali, tetapi soal hati memang tidak ada yang tahu. Kamu mau pulang jam berapa? Tanya Tigor. Belva melihat arloji yang melingkar di tangan. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Sejenak ia terdiam, teringat dengan pesan Ravin saat di rumah tadi pagi. Nanti malam aja, jawabnya singkat. Serius, Vindra marah loh nanti, kata Tigor cemas. Dia masih nyaman menyebut Ravin dengan sebutan Vindra, seperti yang dulu sering diceritakan oleh Belva. Biarin aja, hak aku dong, timpal Belva. Terkadang ia masih kesal setelah mengetahui fakta bahwa dirinya hanya istri kedua dari Ravin. Jangan gitu, kamu tuh sekarang seorang istri, harusnya bisa patuh sama perintah suami, kata Tigor. Dia aja bohongin aku, ketus Belva. Suasana di pantai pun semakin temaram dengan semburat sinar jingga. Tapi kan dia juga terpaksa melakukan itu.
Bel. Tigor menoleh pada Belva yang semakin masam. Kemudian kembali membenarkan kata-katanya. Maksud aku terlepas dari itu. Sebagai istri kan kamu tetap harus berbakti, kan sama suami.